Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengupload video tentang di dunia pelayaran tentang dinas jaga dan pengendalian kapal. Dinas jaga, aturan-aturan mengenai tugas jaga diatur dalam Standard of Training Certification atau Waterkeeping STCW tahun 95 pada Chapter 8. Chapter 8 standar-standar yang berkaitan dengan tugas jaga. Section A8 _1 fitness kebugaran untuk melaksanakan tugas jaga. Tugas jaga 1 antara lain, semua orang yang ditunjuk untuk menjalankan tugas juga harus diberikan waktu istirahat paling sedikit 10 jam setiap periode 24 jam. Jam-jam istirahat paling banyak hanya boleh dibagi menjadi 2 periode istirahat yang salah satu periodenya tidak boleh kurang dari 6 jam. Waktu istirahat minimum tersebut harap dapat dikurangi sampai dengan 6 jam waktu istirahat bila terjadi suatu keadaan darurat, situasi latihan atau kondisi operasional yang mendesak. Waktu istirahat minimum 6 jam tersebut dapat dilaksanakan berturut-turut, asalkan pengurangan semacam itu tidak lebih dari 2 hari dan paling sedikit harus ada 70 jam istirahat selama periode 7 hari. Untuk prinsip-prinsip umum, tugas jaga navigasi. 1. Pengaturan jaga navigasi oleh nahkoda. 2. Di bawah pengarahan dan bimbingan nahkoda, para petugas jaga melaksanakan tugas jaga navigasi dan ikut bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran selama bertugas. 5. Perlindungan lingkungan laut. Setiap anggota tugas jaga harus memahami dan menyadari sepenuhnya akibat yang timbul bila terjadi pencemaran laut. 2. Harus selalu mengambil tindakan pencegahan pencemaran. 3. Tindakan pencegahan mengacu pada peraturan internasional maupun nasional yang berlaku. Untuk pencegahan dan penggunaan obat-obat terlarang, perusahaan pelayaran diharuskan mengikuti peraturan pemerintah mengenai kadar alkohol maksimal 0,08% dalam darah. Personel yang akan melaksanakan tugas jaga dilarang mengkonsumsi alkohol dalam waktu paling kurang 4 jam selama bertugas jaga. Pemerintah diharapkan membuat peraturan program screening yang dapat mengidentifikasi pemakaian obat terlarang dan konsumsi alkohol melebihi batas yang ditetapkan. Untuk pengamatan keliling atau lookout, pengamatan keliling adalah pengamatan yang dilakukan dengan visual maupun menggunakan seluruh peralatan yang ada sehingga secara dini dapat mendeteksi bahwa bahaya tuburukan maupun bahaya-bahaya lain yang mungkin terjadi. Hal yang harus dilakukan adalah menjaga kewaspadaan secara terus-menerus dengan penglihatan maupun dengan pendengaran dan juga dengan alat-alat yang lain. Memperhatikan sepenuhnya situasi dan resiko tuburukan kandas dan bahaya navigasi. Petugas pengamat harus melaksanakan dengan baik atas tugasnya dan tidak boleh diberikan tugas lain karena dapat mengganggu pelaksanaan pengamatan. Tugas pengamat dan pemegang kemudi harus terpisah dari tugas kemudi, tidak boleh merangkap atau dianggap merangkap tugas pengamatan kecuali di kapal-kapal kecil di mana pandangan ke segala arah tidak terhalang dari tempat kemudi. 5. Jika dipandang para personel yang melaksanakan tugas jaga ditambah sesuai dengan kondisi yang ada. Jika kapal menggunakan kemudi otomatis, diharapkan selalu mengadakan pengecekan terhadap haluan kapal dalam jangka waktu tertentu. Kondisi-kondisi khusus yang harus mendapat prioritas untuk dilaksanakan pengamatan keliling yang lebih intensif adalah 1. Berlayar di daerah yang padat lalu lintas kapalnya. 2. Berlayar di daerah dekat pantai. 3. Berlayar di dalam atau di dekat bahan pemisah dan di dalam alur sempit. 4. Berlayar di daerah tampak terbatas. 5. Berlayar di daerah yang mempunyai banyak bahaya navigasi. 6. Berlayar pada malam hari. Dinas jaga berlabuh jangkar. Tugas dinas jaga berlabuh jangkar, memastikan bahwa kapal tetap pada posisi labuh jangkar yang aman, menjamin bahwa pengamatan keliling yang baik selalu dilaksanakan secara kontinu, selalu diadakan pemeriksaan di sekeliling kapal, selalu diadakan pengamatan terhadap cuaca, gelombang, serta arus sehingga perubahan yang terjadi dapat dideteksi secara dini untuk mengantisipasi situasi yang mungkin terjadi. 5. Memastikan bahwa jangkar tidak menggaruk. Bila jarak tampak berkurang, segera melaporkan kepada nahkoda atau kapten. Memastikan bahwa kapal menunjukkan lampu-lampu di malam hari dan tanda-tanda siang hari yang cukup. 8. D8. Mengambil langkah-langkah untuk melindungi lingkungan dari pencemaran oleh kapal.
Tugas jaga pelabuhan. Prinsip umumnya adalah tugas jaga yang efektif dan memadai harus selalu dijalankan untuk tujuan keselamatan kapal. Maka pengaturan tugas juga tersebut harus menjamin keselamatan jiwa kapal, muatan, pelabuhan, dan lingkungan. Memperhatikan aturan-aturan internasional dan aturan negara di mana kapal tersebut bersandar. Menjaga ketertiban dan rutinitas normal dari kapal tersebut. Komposisi juga diatur dengan baik. Peralatan juga diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan tugas yang efisien. Dalam melaksanakan tugas juga harus selalu memperhatikan faktor keselamatan atau safety first. Penerangan dan sosok benda. Penerangan yang dimaksud di sini adalah lampu-lampu yang wajib diperlihatkan oleh sebuah kapal pada keadaan tertentu, seperti penerangan tiang, penerangan lambung, penerangan buritan, penerangan tunda, penerangan keliling, dan penerangan cerlang. Penerangan tiang. Penerangan putih yang dipasang di atas sumbu muka belakang kapal yang menunjukkan cahaya yang tidak terputus-putus dengan busur cakrawala 225 derajat. Penerangan lambung, penerangan hijau di lambung kanan dan merah di lambung kiri yang menunjukkan cahaya tidak terputus-putus dengan busur cakrawala 125 derajat. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, sekiranya saya minta maaf. Ini adalah pengumuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintah yang diberikan kepada jurumudi hendaknya jurumudi mengucapkan sehingga apabila perwira mungkin salah dalam memberi komando tidak akan menimbulkan hal yang buruk ataupun kesalahan dapat dicegah. Demikian juga saat haluan atau jarum daun kemudi menunjukkan pada angka yang dapat diperintahkan, hendaknya mengucapkan dengan jelas apa yang telah dilakukan oleh jurumudi. Misal, order 5 derajat kanan. Setelah 5 derajat kanan, jurumudi teriak Starboard 5 sir, Starboard 5 sir. Hal ini sebagai alat atau cara untuk mengingatkan kepada officer pemberi komando bahwa jurumudi telah melaksanakan tugas sesuai yang telah diperintahkan. Pengalian sistem kemudi. Dalam perangkat kemudi secara umum ada 3 sistem yang digunakan, yaitu sistem manual, sistem otomatis, dan sistem non-follow up atau NVO. Sistem manual biasanya digunakan pada perairan yang ramai, cuaca buruk, keadaan tampak terbatas pada saat pola gerak di mana reaksinya lebih cepat daripada sistem otomatis. Sistem otomatis biasanya digunakan pada perairan luas dan dianggap aman untuk dilakukan di mana biasanya diperlukan input atau masukan haluan yang digunakan, speed atau kecepatan
peralatan kapal. Of course, alarm keluar dari haluan yang telah ditentukan dalam derajat. Maksimum daun kemudi dalam derajat. Bobot kapal atau displacement, pengaturan cuaca atau weather adjustment. Sistem non-follow-up atau digunakan apabila baik sistem manual maupun sistem otomatis tidak bekerja. Sistem non-follow-up ini langsung bekerja pada mesin kemudi atau bypass, sehingga gerakan daun kemudi akan berubah bersamaan dengan pergerakan tombol ini. Dalam hal ini bukan wewenang jurumudi untuk merubah sistem kemudi, tetapi nahkoda atau perwira yang bertugas mempunyai wewenang. Pada saat terjadi pergantian sistem perlu diamati sejenak apakah terjadi trouble atau kelainan pada sistem kemudi atau tidak. Pengetesan peralatan di anjungan. Pengetesan peralatan di anjungan adalah tanggung jawab dari perwira yang bertugas dan bukan tanggung jawab jurumudi secara umum. Pengetesan yang dilakukan pada saat kapal akan tiba atau kapal akan berangkat ataupun keadaan khusus yang lain, jurumudi hanya membantu saja setelah diberi perintah oleh perwira tersebut. Beberapa peralatan yang biasanya disiapkan atau dites adalah sebagai berikut. Apakah jam sudah benar? Giro memiliki error atau kesalahan. Dimer gyro, magnetic compass, mesin kemudi, sistem kemudi telah dicoba dari cikar kiri ke cikar kanan dan beberapa waktu diperlukan. Apakah suling sudah dicoba? Apakah lampu navigasi dan lampu-lampu lainnya sudah dicoba? Apakah telegraf penggerak mesin sudah dicoba? Apakah komunikasi dari anjungan ke tempat lain sudah dicoba? Apakah bendera-bendera yang dibutuhkan telah siap? Apakah Aldis lamp telah dicoba? Apakah window wiper atau clear view screen telah dicoba? Apakah peralatan pandu telah siap? Penerangan, kali buangan, nilai buai, tangga dan peralatan. Apakah jangkar dan peralatannya sudah siap? Apakah peta dan data lain sudah disiapkan? Apakah peralatan navigasi sudah dicoba? Apakah kru